Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzuluki syamsi la wasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat yang sangat saya cinta sayangi, pada materi kajian Ramadan yang diadakan oleh PC Fatayat Bangkalan kali ini, saya kebagian tugas untuk menyampaikan materi yang sangat urgent di dalam agama ini, yang menjadi tiang agama ini, yang mana jika tiang ini roboh maka seluruh bangunan dalam agama ini ikut roboh, yaitu tentang sholat. Dan difokuskan pada materi kali ini tentang tata cara sholat bagi perempuan. Saya buka di dalam kitab Fathul Qorib bahwa ada beberapa perbedaan di dalam sholat antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki ketika sholat harus memisahkan antara anggota badan satu dengan anggota badan yang lain. Semisal ketika sedang takbir, maka lengan atau sikunya tidak boleh menempel dengan badannya. Kemudian ketika ruku dan sujud, perutnya harus diangkat dari pahanya. Sementara perempuan sebaliknya, menempelkan anggota badan yang satu kepada anggota badan yang lain. Ketika takbir, ketika ruku dan sujud juga menempelkan perut dan pahanya seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, yaitu ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh imam, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan cara berzikir subhanallah. Tapi ini tidak boleh diniatkan hanya sekedar mengingatkan imam, tetapi juga diniatkan sambil berzikir. Karena kalau hanya diniatkan untuk mengingatkan imam, maka sholatnya menjadi tidak syah karena dianggap mencampurkan suatu niat lain di dalam sholat. Sementara untuk perempuan, jika ingin mengingatkan kesalahan dari imam atau kekurangan dari imam, caranya menepuk bagian dalam telapak tangan kanan ke bagian luar telapak tangan kiri seperti ini. Nah, dan ini juga tidak boleh tidak boleh diniatkan untuk main-main gitu. Terus tidak boleh tepuk seperti ini juga. Nah, karena ini bisa membatalkan sholat tersebut. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu dalam sholat malam, sholat maghrib, isya dan subuh, untuk laki-laki itu dikeraskan suaranya. Dikeraskan suaranya, baik ketika jadi imam ataupun sendirian sebenarnya juga disunahkan. Nah, sementara untuk perempuan ketika sholat malam, ketika sendirian boleh dikeraskan, tetapi ketika ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram maka tidak boleh dikeraskan, karena suara perempuan itu juga dianggap sebagai aurat dan kita harus hati-hati seperti itu. Kemudian perbedaan yang kelima, dan ini yang cukup menarik perhatian karena ini harus hati-hati seperti itu. Benar-benar harus hati-hati. Untuk aurat, ini aurat ya, tentang aurat. Untuk aurat laki-laki, sebagaimana yang masyhur kita ketahui, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Untuk pusar dan lutut sendiri, menurut kitab Fathul Qorib ini tidak termasuk aurat. Tetapi ada kaidah usul fiqh yang mengatakan, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika ada suatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu ini bisa menjadi wajib. Karena itu, pusar dan lutut ini kan bagiannya itu termasuk aurat. Maka untuk lebih hati-hati, ulama menghukumi pusar dan lutut juga termasuk aurat bagi laki-laki. Seperti itu. Kemudian untuk perempuan sendiri, tentang aurat memang lebih kompleks karena aurat perempuan masyhur yang kita ketahui seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini kita harus memperhatikan
dalam hal penggunaan mukena. Nah, karena berkaitan dengan aurat tentu saja, dan aurat juga berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Penggunaan mukena terutama di bagian dagu, pergelangan tangan, dan betis ini harus kita perhatikan dengan baik. Untuk dagu sendiri, biasanya kalau kita jilbab memang gini ya, jadi dagu dan leher depannya terlihat, tapi ini di dalam sholat menjadi tidak sah. Nah, untuk penggunaan mukena di dalam sholat, untuk dagu sendiri tuh harusnya segini. Jadi menutupi dagu bagian depan sini. Nah, kalau dagunya sudah tertutup begini, otomatis leher bagian depan juga tertutupi. Kemudian untuk pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan ya, saya bacakan ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk masalah pergelangan tangan tidak cukup kalau terlihat dari samping. Nah, kalau terlihat dari samping, pergelangan tangan jelas ini membatalkan sholat. Sedangkan kalau terlihat dari arah bawah saat tangan lurus ke bawah, ini biasanya terjadi ketika pakai mukena potongan ya. Tangannya waktu menggelantung seperti ini, terlihat dari bawah pergelangan tangannya, apakah ini membatalkan sholat atau tidak? Ini menurut Ibnu Hajar mencukupi, maksudnya tidak apa-apa gitu. Ini tidak membatalkan sholat. Tetapi menurut Ibnu Hajar di dalam kitab yang lain, Tuhfatul Muhtaj, yang tadi itu di dalam kitab Al-I'ab ya. Kalau yang menurut Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini termasuk aurat. Jadi kalau pakai mukena potongan dan tangannya menggelantung gini, kemudian pergelangan tangannya terlihat dari bawah, ini dianggap aurat dan membatalkan sholat. Untuk lebih hati-hatinya memang kita menjaga pergelangan tangan agar tidak terlihat baik dari samping ataupun dari bawah. Untuk sholat memang kita sebaiknya lebih memilih untuk memakai kaul ulama yang hati-hati, yang lebih hati-hati seperti itu. Nah, untuk betis sendiri, ini juga ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan betis itu tidak boleh terlihat baik dari arah samping ataupun di bawah. Nah, biasanya kita ini sering terjadi ketika umroh atau keadaan mendesak, hanya pakai kaos kaki dan rok ya. Dan itu ketika sujud betis bisa terlihat, ataupun sedang berdiri ketika pakai rok itu seandainya ada yang ngintip terlihat, tapi tidak harus diintip gitu ya. Tapi bisa saja kita ngira-ngira apakah betis saya terlihat ya. Sementara kalau mau pakai mukena kan mukenanya lebar gitu ya, nggak mungkin terlihat. Tapi kalau pakai rok kan ada kemungkinan terlihat seperti itu dari bawah. Nah, ini menurut ulama yang mengatakan bahwa aurat itu bisa terlihat dari bawah, ini jadi tidak sah. Sementara bagi ulama yang mengatakan, aurat tuh nggak kelihatan dari bawah gitu, nggak apa-apa. Kalau yang dari bawah nggak dianggap aurat itu, maka sholatnya menjadi sah. Kalau yang berpendapat mengikuti pendapat ulama yang seperti itu. Tetapi jika betisnya terlihat dari samping, jelas ya terlihat dari samping, entah kaos kakinya nerawang atau sobek, atau roknya yang sobek, ini jelas membatalkan sholat karena auratnya terlihat. Namun begini sahabat-sahabat, ulama menegaskan ya, jumhur ulama menegaskan bahwa segala hal yang tadi permasalahan aurat di dalam sholat bagi perempuan yang tadi itu dagu, pergelangan tangan, betis, yang sudah terjadi tidak harus mengqadha. Itu dianggap sebagai jahlul ma'dzur, sebuah kesalahan yang tidak usah diqadha karena yang dilakukan itu adalah amrun khofi, hal-hal yang jarang diketahui oleh orang-orang banyak seperti itu. Tapi ketika sudah mengetahui tentang hukumnya, maka harus dijalankan sesuai dengan kaidah yang benar seperti itu. Yang sudah sholat yang sudah terlanjur tidak sempurna, tidak perlu diqadha, tapi kedepannya harus lebih baik lagi gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait sholat bagi perempuan, tata cara sholat bagi perempuan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya dengan senang hati minta nasihat atau komentarnya di kolom komentar. Demikian dari kami, akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.